Selamat siang. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Ibu. Oh, Selamat sore. siang, Bapak Ibu semua. Mohon maaf nih, jadi sedikit terlambat. Sore mana? Suaranya jelas nggak Bu dari situ? Oh, nggak Jelas, bisa lihat. Jelas suaranya? jelas, Tapi jelas. bisa dari sini. Walaupun kecil ya. Nah iya suaranya kecil. Coba bentar. Ini juga. Mikrofon. Oh, ini hotspot. Wah, ini apa? Dalam satu ruangan ternyata. Nobar, Pak. Nobar, nobar. Tes, tes. Tes, tes, tes. Masuk ya, Bu, suaranya? Masuk, suaranya masuk. Masih kecil, Ibu. Hah, suara saya kecil? Oh, enggak. Sekarang Suara kami sudah Ah, besar. sudah cukup sih. Ya, diperbesar memang volume. Kita Cukup terdengar. gitu. Semulai. ya Pak. Baik, Bu, kita langsung mulai. Boleh, boleh. Mungkin untuk apa namanya supaya lebih cepat, lebih baik. Terima kasih Ibu Ira sudah berkenan apa namanya Zoom dengan kami untuk membahas materi mungkin yang akan disampaikan oleh Ibu nanti dalam kegiatan kami pada apa acara eh, Training. kapasitas building untuk kami Indos training untuk teman-teman di Komisi Kejaksaan. Ya. Kami cukup senang karena Ibu berkenan memberikan materi nantinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kami dan nanti apa yang eh, disampaikan dalam rapat ini tentunya akan kami sampaikan kepada pimpinan. Oh iya Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Jati Insan Pramujayanto, Nah, kebetulan sebagai Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga. Mungkin kemarin belum sempat ketemu dengan Ibu, tetapi teman-teman sudah menyampaikan bahwa Ibu yang akan menjadi salah satu narasumber nantinya dalam kegiatan kami. Terima kasih Ibu. Nah, kebetulan kami juga ada Bu Farah, mungkin sudah ketemu Mbak Farah ya. Ya. Kemudian Pak Johannes Huta Galung, ada Bu Siska dan teman-teman yang lain. ya, Begitu Bu. ya Jadi baik. Salam kenal kembali Pak Jati. terima Senang kasih. bisa berjumpa. Ya. Monggo untuk selanjutnya kami serahkan waktunya ke Ibu. Hmm, gitu ya. Mas. Langsung ke saya ini. Sebenarnya kemarin sudah sempat berbincang dengan Bu Farah, juga Pak Johannes, dan teman-teman semua. Jadi kemudian ya kita sudah adalah semacam gambaran kira-kira apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan dan bagaimana sebaiknya. Dan kemarin juga setelah dibincang-bincang, saya coba mengambil apa kesimpulan tentang materi-materi apa saja yang bisa disampaikan. Nah, nanti rencananya juga, nah, jadi setelah itu saya sudah infokan juga ke Bu Farah ya, alternatif materi yang sudah kami susun, barangkali bisa didiskusikan bersama teman-teman di Komisi Kejaksaan. Nah, kemarin Bu Farah juga sudah menginfokan, sudah dapat itu ya Bu ya, apa?
kira-kira gambaran dari kejaksaan. Tapi dari sana itu memang materi-materi yang udah agak advance gitu. Tapi nggak apa-apa, kemudian nanti bisa kita sesuaikan lagi. Nah, terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan ke Ibu itu, apakah sudah sempat dikomunikasikan ke teman-teman ya, Bu ya? Ya, ya selamat siang Bu Ira. Mhm. Bisa ketemu lagi. Ya, ini kebetulan materi yang Ibu sampaikan sudah saya share dengan teman-teman Mhm. di grup kami. Eh, dan setelah kami baca, ya ini apa yang ada di sini seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ini sudah masuk Bu, karena kan intinya kita ini untuk pemula kan Bu ya, bagi mereka Mhm. yang belum sama sekali dapat Mhm. diklat atau pendidikan mengenai keprotokolan dan sedikit menyinggung masalah humas ya Bu ya, Mhm. gitu. Jadi memang ini kita membangun dari nol Bu, dari awal. Dan saya Mhm. rasa materi yang itu sampaikan ini masuk Bu sebagai Mhm. dasar-dasar buat mereka. Ya. Iya, jadi di situ kita kan 3 hari, 2 hari, 3 hari ya Bu ya. 3 hari Ya. itu, jadi kita berasumsi 3 materi dalam 1 hari. Nah Ya. itu karena di sini pesertanya adalah kehumasan dan keprotokolan, maka di hari pertama itu kita coba untuk mengantarkan mereka kepada pemahaman mengenai kehumasan terlebih dahulu. Karena memang sebenarnya tugas dan fungsinya itu walaupun berbeda, tapi ada irisan-irisan yang perlu diketahui oleh kedua bagian teman-teman itu. Nah, kemudian yang pertama adalah komunikasi efektif, karena itu adalah dasar dari bagaimana bisa bekerja sama dengan baik, ya. Bagaimana bekerja sama di dalam unit masing-masing, juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan eh, unit yang berbeda. Misalnya antara kehumasan dan keprotokolan, itu kan harus ada komunikasi yang baik ya. Jadi komunikasi efektif itu yang pertama, kemudian pengantar humas. Nah, jadi di sini mengupas sedikit mengenai apakah humas itu, apa esensinya, apa maknanya, apa tujuannya, mengapa ada humas, ya. Dan yang ketiga juga di hari pertama yaitu bagaimana etika komunikasi dalam kehumasan. Nah, itu penting. Jadi etika komunikasi di sini juga nanti dalam komunikasi efektif juga disinggung, tapi kan komunikasi interpersonal ya. Nah, tapi di etika komunikasi kehumasan kita fokus pada bagaimana berkomunikasi secara baik dan efektif di bidang kehumasan. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua ada 3 materi juga, yaitu kita lanjut ke bagaimana membangun citra organisasi pemerintah. Karena inti dari kehumasan itu adalah membentuk citra, membentuk brand image bagaimana lembaga atau instansi tempat kita bekerja itu seperti apa yang kita harapkan. Nah, di sini peran sebagai pembentuk itu bukan hanya bidang kehumasan, tapi juga ya protokol pun juga harus paham. Jadi saling memperkuat dalam membentuk citra organisasi, dalam hal ini Komisi Kejaksaan. Nah, itu penting sekali. Dan yang terakhir di sore harinya kita menyinggung soal personal branding. Nah, itu bagaimana kaitannya, bagaimana setiap individu di, di Komisi Kejaksaan ini bisa mengemban branding uh, diri maupun organisasi. Nah, itu yang ingin kita kenalkan, kita tanamkan, kita harapkan mereka bisa paham dan mengaplikasikannya nantinya. Dan di hari ketiga, nah itu baru kita akan masuk ke konsep dasar keprotokolan. Nah, bukan hari ketiga sih, di hari kedua, tapi di sore hari. Nah, jadi 1,5 hari. Jadi 3 hari itu 1,5 hari untuk kehumasan, 1,5 hari untuk keprotokolan. Jadi kita imbangkan di sini. Nah, di sore harinya setelah istirahat, di hari kedua itu, peserta kita ajak untuk mengenal konsep dasar keprotokolan. Nah, disinilah
eh, bagaimana tata tempat, tata upacara, tata penghormatan itu diperkenalkan. Nah, itu kira-kira gambaran di hari keduanya. Nah, di hari ketiga, nah, pagi harinya peserta kita ajak untuk memahami informasi-informasi apa yang wajib diketahui oleh petugas protokol. Ya, jadi supaya mereka punya kemampuan untuk memfilter, menyaring. Jadi informasi-informasi mana yang diperlukan yang memang untuk menunjang tugas mereka sebagai petugas protokol. Nah, di situ. Kemudian setelah itu kita buat simulasi. Nah, bagi eh, simulasi mengenai manajemen acara resmi. Nah, seperti penandatanganan MOU, peresmian acara, proyek, program, serta pembukaan acara. Nah, seperti itu. Setelah isoma atau istirahat, pada siang hari dilanjutkan dengan simulasi penerimaan kunjungan tamu VVIP atau pelayanan terhadap VVIP seperti pelayanan di bandara, transportasi, standar kendaraan, akomodasi tempat acara dan sebagainya. Demikian kira-kiranya. Jadi di sini peserta diharapkan bisa memperoleh gambaran yang lengkap mengenai apakah kehumasan itu, apakah keprotokolan itu, dan sebagainya. Begitulah Ibu kira-kiranya. Demikian, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan atau Baik, ya, ya, baik Ibu. Sebenarnya apa namanya konsep materi yang disampaikan eh, menurut saya, menurut saya pribadi sudah eh, apa namanya melingkupi semuanya, baik kehumasan maupun keprotokoleran, karena memang eh, jadi bukan bermaksud membedakan, tetapi memang di tempat kami kebetulan di Komisi Kejaksaan ada beberapa teman yang kalau memang berasal dari ASN ya. Kalau ASN setidaknya sudah sebelumnya sudah ada dasar-dasar ketika mereka mengikuti, kalau di kejaksaan itu ada latsar. Jadi ada Lalu prajabatan. dulu prajabatan ya. Ya. Tetapi sebelumnya kami ada namanya diklat TAK itu. TAK ya. Nah, tetapi tidak demikian dengan teman-teman yang PPNPM. Teman-teman ini dari berbagai macam eh, ya latar belakang, mungkin juga ketika kuliah mereka sudah sekolah atau kuliah atau berorganisasi pernah mendapatkan materi-materi itu, tetapi mungkin kami perlu pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan baik kehumasan maupun protokol di eh, Komisi Kejaksaan. Jadi saya pikir saya eh, apa yang disampaikan Ibu Ira, kami mungkin saya pribadi dan teman-teman di sini kemungkinan, bukan kemungkinan, tetapi itu sudah mencakup semuanya. Nanti kami juga akan sampaikan kepada pimpinan, tetapi sebelumnya mungkin teman-teman yang lain apa yang mau disampaikan, apakah ada tambahan-tambahan untuk apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ira berkaitan dengan mungkin simulasinya, dengan apa namanya materi-materi yang lain yang kira-kira perlu ditambahkan. Pak Ju, mungkin Ya, ada tambahan, atau Bu Farah silakan. Pak Jo, bagaimana Pak? Baik, terima kasih kabar Bu Kasubag dan Bu Siska, izin teman-teman. Seperti yang sudah dikomunikasikan kemarin, mungkin saya perlu hanya ini presentasi masih bersifat tentatif ya Bu ya, izin karena masih konsep. Yang sebelumnya ini kegiatan kenapa dibuat karena Sekretariat Komisi Kejaksaan ini adalah merupakan unsur staf yang membantu Komisi Kejaksaan untuk menyelenggarakan kesekretariatan. Itu berdasarkan aturan dari Permenko nomor 7 tahun
2011 dari Menko Polhukam. Nomenklaturnya masih Polhukam pada saat itu. Sekarang sudah berubah menjadi Polkam. Suara saya terdengar jelas ya? Sorry. Ya, jelas. Oke, terima kasih. Jelas. Baik. Nah, untuk pegawai sekretariatnya sendiri itu terdiri dari kurang lebih 36 orang. Itu dari berbagai latar belakang kepegawaian. Memang Sekretariat Komisi Kejaksaan ini di bawah Kemenko Polkam, tetapi sayangnya tidak ada satupun pegawai organik dari Polkam atau Polhukam pada saat itu yang ada di Sekretariat Komisi Kejaksaan. Itu dikarenakan karena Sekretariat Komisi Kejaksaan dulu berada di bawah Kejaksaan lalu pindah ke Polhukam. Jadi pegawai yang ada di Sekretariat Komisi Kejaksaan ini terdiri dari ASN Kejaksaan, baik jaksa dan non-jaksa, lalu juga dari TNI, dan juga pegawai outsourcing. Pada saat itu mereka adalah PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri yang kemudian dikonversi karena surat edaran dari Menpan RB akhirnya menjadi pegawai outsourcing. Izin, ini dasar hukumnya tadi sudah saya jelaskan. Untuk tujuan kegiatannya memang seperti yang kita bicarakan untuk meningkatkan kompetensi hubungan masyarakat pegawai sekretariat dalam mengelola komunikasi dan juga untuk eksternal dan internal. Supaya juga membangun pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip hubungan masyarakat, pengelolaan informasi publik dan hubungan media. Nah, untuk keterampilannya sendiri, itu kita bertujuan untuk mengembangkan keterampilan manajemen keprotokolan sesuai dengan standar tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Nah, sedangkan kita itu mengacu kepada Kementerian Sekretaris Negara sebagai acuan kita lembaga pemerintahan. Sebagai kompetensi praktisnya sendiri untuk meningkatkan kompetensi dalam komunikasi krisis, untuk pencitraan juga lembaga, dan juga pelayanan prima dalam konteks keprotokolan. Nah, untuk narasumber, izin rencananya kami akan meminta Ibu Anissa Dasuki untuk bagian hubungan masyarakatnya dan Ibu Dr. Anda Isanira Devina, Magister Administrasi dari Sesnek. Izin Ibu. Kemarin seperti yang kita bicarakan, kemungkinan substansinya itu pada poin-poinnya adalah tentang bagaimana membahas konsep dasar keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, lalu juga membangun citra organisasi pemerintah yang positif, lalu juga etika dan etiket komunikasi kehumasan seperti apa sih, lalu juga service excellence-nya, pelayanan prima dalam keprotokolan seperti apa. Lalu kemudian evaluasi pelatihan dan implementasi praktik terbaik, dan juga standarisasi komunikasi kelembagaan. Tapi pun demikian, ini masih bersifat konsep. Ibu izin, nanti mungkin ada masukan juga. Sedangkan untuk rundown-nya, kemungkinan ya ini masih tentatif Ibu, sekitar 22, 24, atau mungkin 25, 26, 27 di bulan Juli 2025, yang kita akan mulai start di hari pertama itu jam 8 pagi, sampai selesai ya 3 hari. 3 hari 2 malam. Mungkin lebih padat nanti di hari kedua, Ibu izin. Dan juga mungkin tempatnya nanti di Grand Melia. Untuk konfirmasi lebih lanjut nanti bisa mungkin ada perubahan, tetapi saat ini kami memilih di Grand Melia di Jakarta Selatan. Nah, ini rundown-nya Ibu, tapi nanti bisa disesuaikan. Ini hanya masih konsep. Di hari pertama itu mungkin nanti ya administrasi lah pendaftaran, lalu juga pengarahan program apa yang mau kita kerjakan. Tapi nanti kita akan sesuaikan juga dengan jadwal Ibu Anissa dan Ibu Ira, dengan jadwalnya apa saja materi yang nanti akan diberikan, dan juga mengenai jadwalnya hari pertama seperti apa. Kalau ini masih konsep kasar, Ibu izin. Di sini mungkin hari pertama nanti ada sesi 1 oleh Ibu dan Bu Anissa. Bu Anissa dari iNews. Tapi memang ini kami sedang menyesuaikan jadwal juga nanti agar supaya tidak bentrok dan juga sesuai. Ini untuk hari pertama Ibu, di mana nanti mungkin materi yang akan diberikan oleh Bu Anissa adalah komunikasi efektif, nanti kolaborasi dengan Ibu seperti yang tadi seperti yang dipaparkan tadi, ada pengantar hubungan masyarakat, etika komunikasi kehumasan. Itu mungkin di hari pertama kita sampai jam 6 sore. Lalu ini agak padat nih di rundown hari kedua. Mungkin nanti akan disampaikan juga bagaimana mengenai etika komunikasi kehumasan, membangun citra, pencitraan diri, konsep dasar. Seperti itu Ibu, izin. Ini saya ingatkan kembali, izin, hanya baru tentatif, baru konsep dasar untuk membuat jadwal. Tapi nanti kami akan perbaiki lagi. Nah, sedangkan di hari ketiga itu nanti mungkin ada simulasi. Ya simulasi di hari ketiga ya, hari terakhir bagaimana nanti kita bisa sesuaikan. Seperti
Misalnya kalau ada kegiatan resmi kelembagaan seperti penandatangan nota kesepahaman, peresmian acara, atau juga penerimaan kunjungan tamu atau mendampingi komisioner seperti apa ASN itu atau pegawai sekretariat dapat berlaku sesuai dengan tata cara yang benar. Izin Ibu, paling itu aja yang saya bisa sampaikan Ibu. Nanti selebihnya nanti kita boleh untuk berdiskusi bagaimana baiknya. Izin terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak, saya kembalikan ke Bapak Kabak. Baik, Pak Jul, terima kasih. Tadi Ya, sudah menyampaikan juga mengenai apa namanya, termasuk sampai rundown-nya ya iya, kegiatan. Jadi betul, Ibu, ini untuk jadwalnya masih tentatif ya pelaksanaannya, tetapi nanti akan selalu dikomunikasikan. Memang selain Ibu, nanti ada beberapa eh, narasumber yang lain yang juga kami minta untuk menyampaikan, tetapi terima kasih tidaknya ada gambaran juga dari Ibu apa saja ya yang perlu disampaikan kepada teman-teman dari komisi, eh, teman-teman dari sekretariat komisi kejaksaan nanti. Memang jadi apa namanya, betul Ibu, kami sebenarnya ada beberapa personel yang bukan hanya dari kejaksaan saja, ada teman-teman dari outsourcing ya, PTNPM, itu ada beberapa orang yang memang sama sekali baru baru mungkin juga belum pernah menerima semacam pelatihan atau diklat tentang protokol atau kebebasan. Tetapi ada juga kami yang dari kejaksaan, kebetulan sebagian besar memang kami yang ada di komisi kejaksaan itu berasal dari kejaksaan. Jadi teman-teman yang dikaryakan atau diperbantukan dari kejaksaan untuk membantu sekretariat komisi kejaksaan, dan 2 orang TNI yang berada di sini itu. Mungkin kalau yang dari TNI sudah paham betul tentang keprotokoleran, tetapi kalau Humas kami juga mungkin juga kami juga perlu itu. Jadi sudah tepat kalau Ibu Ira yang memberikan materi nantinya untuk kehumasan ya, Untuk untuk keprotokolan. protokolnya ya. Ya, protokol. Mungkin ada tambahan Mbak Farah Ya, atau Bu Siska. Mas, kita gimana? Yang lain gimana? Kira-kira barangkali ada yang mau disampaikan, misalnya di lapangan seperti apa teknisnya? Mungkin nanti sama Bu Ira bisa diberikan materi untuk pelatihan. Nah, Apa tentang protokol itu. ya? Mohon izin, Pak Jati. Jadi rencananya di sini kan ada pelatihan ini mencakup dua hal penting sebenarnya ya, kehumasan Ya, dan keprotokolan. Nah, awal yang yang ada di benak saya adalah kehumasan itu memang kebetulan saya. Kemudian yang keprotokolan adalah rekan saya yang kebetulan bekerja di bidang keprotokolan di Setnek. oke, baik. Ya. Jadi bukan saya untuk keprotokolan. Jadi Oh, jadi untuk keprotokolan itu rencana yang ada di benak saya semuanya saya serahkan ke rekan saya gitu. Oh, gitu. Oh, Jadi ya. kita Oke, baik. berkolaborasi lah. Baik, Oh, baik. izin Ibu, Bapak. Berarti nanti Ya, narasumber dari Sesnek ada 2 ya, berarti Bu Ira dengan rekan Ibu Ira yang nanti dibagi di mana izin Ibu Ira nanti di bagian humas untuk pemerintahan, lalu rekannya untuk protokol. Keprotokolan, ya, protokolnya. Oh, ya. siap, siap, siap. Berarti nanti kami akan menyesuaikan lagi bisa tornya. kami Baik, bisa Ibu. biodatanya Bu, rekan Ibu nanti atau kami masukkan ke dalam Narasumber, iya. Karena saya buat memang di langsung. sini ada 2 sih narasumbernya, cuman saya belum dapat ini perwakilan Sekretariat Negara untuk protokolnya. Iya, Izin. Baik, saya baik, Bu. karena saya menunggu tanggal pastinya ya, Bapak Ya. Ibu. Jadi supaya bisa saya komunikasikan, kalau memang disetujui ya nanti akan saya minta rekan saya di Sekretariat Negara yang membidangi bidang Boleh. protokol untuk apa menyampaikan atau sebagai narasumbernya kalau memang sudah ada tanggal fixnya karena Boleh, kan Bu. terkait jadwal ini. Ya, kebetulan izin Ibu, kebetulan tadi saya juga sudah ngobrol dengan Pak Jo juga.
mengenai tanggal pelaksanaan. Jadi kita mau menyesuaikan juga dengan jadwal ibu yang bisa yang kosongnya. Tadi saya sudah sampaikan yang jadwal-jadwal yang ibu kasih ke saya, yang ibu tidak bisa hadir di tanggal itu. Jadi kami akan cari yang kosong Bu, yang ibu ada, Ya, yang tidak ada mudah-mudahan. kegiatan. Iya. Iya, iya. Karena itu juga pelatihan humas dan keprotokolan juga itu dari Iya, kementerian lain. jadi Baik, kami ya. tidak mengambil di tanggal yang sama, Bu. Gitu. Kami tidak mengambil Iya. di tanggal yang sama. Rencananya mungkin ya di minggu kedua atau di minggu ketiga, Ibu. Kalau minggu ketiga 20-an juga ya, Bu ya. Kebetulan Eh, 21, 22 dulu. sampai 25. Siap, izin nggak Tapi apa-apa ini Ibu. Baik, masih ya. Nanti tentatif kok, bisa Bu. disesuaikan aja jadwalnya Iya, Ini iya. masih tentatif sehingga kok, Bu. bisa. Belum tanggal fixnya ini Ya, ini masih Iya, iya. tentatif. tentatif dan bisa berubah menyesuaikan, Bu. Ya. Iya, iya. Saling nanti menyesuaikan tanggalnya kapan yang memang benar-benar bisa difikskan, Bu. Jadi ini untuk sementara aja, hanya untuk mengisi di dalam itu Tor. aja, Bu. Iya, Mhm. ini Ya. masih tentatif. Mhm. Kami menunggu, intinya kami juga Ya. menunggu Menunggu waktu jadwalnya dari Ibu. Ibu supaya Ya, kami kosong. menyesuaikan. Jadi kami menyesuaikan di sini, gitu. Oh iya, baik, baik, baik. Baik. Jadi kalau mengenai narasumber dari Seknek ya, Siap. kami siapkan apa namanya, berarti ada 2 narsum, 3 malah Pak. untuk kehumasan, Iya. kemudian 1 dari untuk protokolnya. Ya. Nah, Izin ini Bapak. juga Berarti dan 3. izin Bapak berarti ada 3 narasumber, 2 dari Sesnek, 1 terkait Iya. dengan humas untuk lembaga Oke. pemerintahan, yang kedua untuk protokolnya, lalu yang ketiga dari luar itu untuk terkait media sosialnya. Izin ya. Bapak. Oke, gitu. Ya. Berarti nanti dikomunikasikan lagi untuk mengenai waktunya. Nah, kalau materi yang disampaikan Ibu tadi kira-kira Materi yang sudah sesuai, sudah sesuai. ya sudah sesuai. Nanti yang pasti sekarang tinggal mencocokkan hari dan tanggal aja ya, Bu. Oh, ya waktu kapan Ibu jadwalnya memang tidak ada kegiatan lain di Iya. bulan ini. Mhm. Iya. Saya sudah infokan ke Mbak Farah ya sama yang 2 Ya. kali tanggalnya beda-beda 21 dan Iya. 21 sampai 25 dan yang Ya, tadi saya udah tanggal sampaikan berapa juga tadi? sih ke Pak Jo ya, bahwa Ibu agak sekian nggak bisa gitu. Nanti kami akan cari yang telah kosongnya gitu, Bu. Ya, ya, ya. Ya, mohon bisa segera infonya supaya Oh saya ya, bisa baik, baik. sampaikan ke rekan protokol karena mereka kan juga ada jadwal lumayan Baik, padat. Ya. baik Ibu. Heeh. Jadi untuk sementara itu Ya. Izin Ibu, sebagai tambahan, nanti kan kami akan memberikan tanggal-tanggal yang barangkali di situ itu tidak ada kegiatan, tapi kami juga mohon izin Ibu minta jadwal Ibu yang memang kosong Bu, yang tidak ada kegiatannya. Jadi nanti akan dicocokkan dengan yang punya kami gitu Bu, supaya Iya, sinkron. iya. Gitu. Saya udah sampaikan yang tadi pagi sama yang kemarin itu, Bu. Yang tadi pagi itu yang Ibu ada kegiatan itu kan Bu ya, yang Ibu tidak bisa. Atau Ada 2, Bu. Yang 21 enggak? sampai 25, 21 sampai 24. Kemudian yang tanggal Ya, di sini Ibu tidak bisanya di tanggal 21 sampai 24 ya, Bu. Terus ya, tadi yang terus tadi itu di tanggal sebentar, Bu. 3, 10, 17 ya, Bu? ya, ya, 3, 10, 17 serta Ya. 21 sampai 24. Ya, 3, 10, 17, 21 sampai 24 ya, Bu? Ya, Ya, berarti itu. berarti 789. Ya, berarti di 789, Pak. Baik, nanti dikomunikasikan lagi. 89 ke 6, Oh iya, apakah 789 betul. 9 Ya, nanti kita komunikasikan. Nanti kita komunikasikan lagi Bu waktunya. Kami sudah tahu jadwal Ibu. Coba nanti kami sesuaikan dengan jadwalnya teman-teman supaya ya harapan kami semuanya bisa ikut sih Bu. Karena ya, ya. apa namanya pelatihan ini
sangat kami perlukan, sangat kami butuhkan, dan memang itu tuntutan dari komisioner supaya setidaknya teman-teman di sini paham betul mengenai kehumasan dan protokolan. Jadi nanti untuk kemudian kami akan sampaikan mengenai waktunya. Kemudian selain itu juga akan kami sampaikan kepada pimpinan supaya apa namanya ya mendukung karena memang harus menyesuaikan waktu antara kita dengan waktu itu ya begitu Bu. Gitu. Ada lagi? Sama izin Bapak, izin nanti minta tolong juga untuk terkait narasumber satu lagi dari Mensesnek untuk untuk keprotokolarannya untuk kami masukkan ke TOR untuk konsepnya, datanya. Siap. Baik Pak, Jadi, Bu. terima kasih. Siap Dan Bapak. mohon bantuan Ibu Ira berkenan untuk memberikan CV yang dari ke protokolan. Demikian Iya. itu Iya. ada yang mau ditambahkan lagi. Mungkin kalau untuk materi kita sudah tuntaskan ya Pak ya. Kira-kira Baik. seperti itu gambarannya yang saya usulkan, dan hanya tadi saya lihat ada yang di slide tadi ada menyinggung mengenai apa service excellent, dan sebenarnya itu kan nggak masuk ya, itu materinya waktunya Ya, nggak cukup juga. Oh, Itu siap materi ya, Bu. Ini ya, Bu ya. Nanti kita sesuaikan. materi tersendiri, seperti terus Siap. media relation itu juga biasanya materi sendiri itu. Baik, siap. nggak baik. nggak masuk ya itu aja. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan lagi yang benar-benar pas sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada peserta. Itu aja gambarannya nanti. Baik, Ya ya. baik, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Jati, juga Baik. Ara, Pak Jul, dan Siap. teman-teman semua. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Ya, Selamat siang, terima kasih. baik, selamat siang. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Salam sehat selalu. Salam sehat. Izin Salam Will. sehat. Ya. Salam. Jadi, Nanti kita sesuaikan lagi ya, Pak. Tornya ya, Pak. Ya tinggal nunggu nasum satu lagi, Jo. Iya. DL ya? Kenapa, Pak? DL ya? Ya jauh, Pak, jauh. Enggak, di Dia dari bawah. Papua. Sinilah. Dia dari Atambua, Pak. Hidungnya, Pak. Ada, Pak, di video. Halo. Boleh, Pak. Kelihatan nggak mau kalah. Punya dia rupanya. Punya. Terus gimana selanjutnya ini? Ini udah ngecek tanggal, Pak. Di yang masih memungkinkan tuh di 14, 15, 16 Juli, Pak. Oh, gede banget ya. Ini gede kok. Lah iya, masa gede banget. Di sini, Jo, Hmm. yang kita lihat masih kosong sih, masih memungkinkan 14, 15, 16 Juli. Siap. Berarti nanti kita sesuaikan juga satu dengan narasumber Bu Ira tadi, lalu juga dengan satu yang temennya untuk protokol, lalu satu dengan Mbak Anissa juga. Jadi biar matching. Nanti kita minta Iya. jadwalnya, ntar kita kalkulasi. Nah, Kalau takutnya, kita itu, takutnya gini Mbak, sorry, izin. Jo. Kita kalau misalnya bisa diadakan di hari kerja, takutnya kan ntar komisioner protes tuh kosong atau apalah gitu loh. Nanti kita sesuaikan juga dengan jadwal-jadwal komisioner. Ya, itu paling. Izin Mbak tadi gimana Mbak? Info dari Anissa, dia Kamis nggak bisa kalau Kamis. Selain Kamis dia oke. Atau bisa juga mungkin kita tetap bikinnya masuknya di hari Kamis, tapi dia nanti di Jumatnya baru. Boleh. Dia kan cuma 1 hari tuh. Atau dia di hari terakhir aja Mbak? Dia 1 hari tuh. Ini kan Anissa hari pertama, hari ke berapa nih? Hari kedua. Jadi Kalau Anissa kemarin dia udah dipadatkan 1 hari kalau dia. Atau karena kan nanti dari Sesnek juga 2 narasumber ya, mungkin Sesnek itu bisa di hari pertama dan hari kedua tapi setengah. Lalu Mbak Anissa mungkin atau Mbak Anissa di hari ketiga. Dia hari apa? Iya. Tapi kita lihat juga boleh kalau dia bisa ya. Tapi kita minta juga jadwal dari mereka. Nanti kita kalkulasikan kira-kira cocoknya di hari apa mereka tepatnya. Paling itu sih. Nanti aku minta bantuan inilah
asistenku, Bilang tuh mas tuh asisten virtualku. yang terakhir ingat mas. Swas. Iya. Nanti Asmat Tom. Belajar, Asmat. belajar nggak bisa setengah hari. maksudnya tema bisa sampai setengah ribu kan. Tadi ini Nggak bisa. tenang aja. Sa. Paling itu sih. Ini rekamannya aku Zoom-nya aku rekam ya. Maksudnya buat arsip juga, terus sama buat dimasukin diskusi kita tadi biar kalau Iya. komputer kan dia bisa kalkulasi tepat. Kalau kita kan suka-suka lupa itu. Berarti ini kita rubah nih, Jo. Kalau 14, 15, 16 kan masih masih hari kerja banget itu kan? Iya, Di tapi day-nya. nanti malam Nah, coba aku kalkulasi Mbak. Tapi aku butuh jadwal. Kalau jadwal Bu Ira tadi kan udah disebutkan sama Bu Ira. Nah, jadwal yang satu lagi sama Mbak Anissa yang kira-kira Mbak Anissa tadi juga udah ya kemarin ya. Nah, jadwal yang satu lagi yang dari apa protokol untuk pemerintah. Nanti aku coba hitung ntar malam. Paling besok lah aku coba kasih apa namanya ya konsep kira-kira hari apa yang tepat. mentok-mentok di ini, Jo. Jumat Kliwon Mbak. 29, 30, Iya. 31. Bukan. Mentok-mentok di ini nih. Ada juga. Tunggu. Kalau bukan nih, sudah ini udah akhir Juli. Habis Juli. Harus di Juli banget, Jo. Karena enggak kan karena tadi Mbak Farah bilang katanya nanti kita main di bulan Juli ya. Ya aku sesuaikan terserah tanggalnya. Heeh. Akhir bulan bisa masuk ke Agustus berarti ya. Boleh. Masuknya itu tanggal 1 Jumat, Sabtu, Kamis itu tanggal 31, Ya, tanggal 1 Sabtu, Mbak. tanggal 2. Boleh. Mainnya di Boleh, situ boleh. mungkin. Bisa tanggal 31, 12. 31 Juli, 12. Berarti mungkin di awal-awal minggu pertama, kedua, ketiga bisa kita pakai untuk kegiatan SOTK kita kali ya? Iya. Ya, apa ya? Itu kan kita ada bolong-bolong Ya, selang iya. kan sama karena komisionernya kan juga dia mau ada model ke mana tuh? Iya, benar. Pokoknya Untuk bulan Juli daerah lah. sampai Dan Papua. padat sih Juli. Mm. 7 lagi. Ada MOU pula. Dijual bis tersebut. Iya. Udah mau MPK. NTT Malut Papua. Lombok NTT. Iya, Pak. 3 tempat. Kalau Papua belum tahu nih. Dan tanggalnya tadi Gurita juga belum dapat tanggal. Takutnya nanti Bentrok. nabrak sama kegiatan kita kan. Iya. Yang paling aman di akhir aja lah, akhir ke awal Agustus dia. Nggak apa-apa. Tanggal 31 Juli, tanggal 1 Agustus, dan 2 Agustus. Boleh. Karena kita juga Tabrakan sama Tuhannya Bukalapak nanti. sama nunggu itu apa materi yang protokol dari Sesnek itu temennya Bu Ira. Iya, Kan juga. materi ya boleh. Nanti kita infoin lagi ke Bu Ira antara kita di tanggal 31, 1, 2 gitu ya. Sama ini Mbak, tadi udah aku kirim Mbak apa tor ala-alanya lah konsepnya di grup di grup Pubaga. Nanti mungkin boleh di printer kita coba koreksi lagi masukan-masukannya. Nama aku sesuaikan juga dengan hasil diskusi kita hari ini, rapat kita hari ini. Boleh, Itu paling. boleh Jo. Siap. Jadi boleh nggak di kegiatan nanti kita coba kegiatan yang benar. Jadi hari pertama jangan hanya check-in atau registrasi saja, tetapi langsung mulai kegiatan. Iya, memang Ya, begitu Pak konsepnya Rencananya untuk memang ini. gitu Pak. Tornya gitu Pak. Rencananya memang Register habis itu langsung pembukaan. iya kan terutama yang dari Seknek Pak itu kan padat, Ya. materinya padat. Jadi Bu Ira juga udah bilang itu bisa 1 harian gitu Pak. Jadi nggak ecek-ecek. Langsung action Pak. Maksudnya supaya ya kan ini dari Seknek juga laporan ke sarana itu juga itu tertib dulu itu kan Iya. gitu loh. Iya, Naikkan nama. iya. Jadi memang sudah dibicarakan bahwa di hari pertama tuh langsung action Pak. Ya. Bukan cuma registrasi aja, udah action. Iya, izin Pak ini masih konsep aja sih Pak untuk rundown-nya. Sebentar, kelihatan ya? Nah, Iya. ini di hari pertama nih, rundown kegiatan hari pertama itu start setengah 10 itu ya registrasi lah setengah jam cukup lah ya. Lalu jam 10 mungkin ada pembukaan dari Pak Kasek. Nanti lanjut jam segini pengarahan program, lalu langsung masuk materi di jam sekian. Baru ntar istirahat, sesi 2, sesi 3. Pokoknya sampai jam 6 sore lah, mungkin agak setengah hari lah ya. Itu di hari kedua nih yang agak padat nih Pak, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam mungkin. Tapi ini masih konsep.
Nah, ini yang Iya, penting Jo. nanti dari sesnya. Ya, Nanti baru yang di hari ketiga, mungkin ini bisa diisi sama Mbak Anissa. Nanti kita bisa ubah lagi sesuaikan lagi jadwalnya sama materinya kira-kira apa. Kayak tadi kan Bu Ira Iya, tadi Pak. di materinya ternyata untuk yang pelayanan Prima Service Excellent ini dia kalau bisa ini dikhususkan, jadi mungkin nggak dimasukkan di materi. Memang ini agak berat sih, ini butuh khusus kegiatan untuk pelayanan Prima keprotokolan harus khusus dia. itu bisa. Oke. Ya. Nah, Ya itu Pak. ya, makanya memang kan mandolnya selama ini kan dibuat seperti itu. Tapi Mm-mm. kan penangannya cuma hari kedua aja. Iya, Dipadetin super padat kan gitu kan. Jo iya, bisa nggak, Jo? ya. Di hari pertama kita mulai jam 9 aja, Jo. Oh, oke. Berarti registrasi setengah 9 lah ya, Mbak. Jam 8 Hmm. lah. Jam 8 Kenapa? registrasi, Ya, mulai jam karena kan ini 9. materinya banyak, Ya, ya kan? Jadi oke. semakin cepat dimulai semakin bagus. Siap, Uh, siap, siap. Nah, ini kan masih bisa dirubah, masih apa? Konsep-konsep ala-ala lah. oke. Siap, Pak. Siap. Cuma memenuhi syarat administrasi saja. Iya. Iya, Tapi yang substantif kan nanti kan apa namanya disusun ulang lah. siap. Nah, ini sebenarnya kan kegiatan kita ya, Iya, sekretariat, Pak. sekretariat maksudnya, Ya. Banyak. kegiatan sekretariat. Nah, rencananya gimana? Undang enggak? Nih. Nanti kita lihat pack-nya juga, Pak. Mungkin kalau yang ini kita minta pack yang agak banyak ya, karena kan memang sasarannya itu adalah untuk pegawai sekretariat Komisi Kejaksaan, termasuk ASN, TNI, dan pegawai outsourcing, terutama pelaksananya. Karena mereka yang berhubungan langsung dengan komisioner dan juga pimpinan. Membuka Nah, aja kali Pak kalau mengundang. jadi Komisioner. kalau Untuk boleh, membuka acara. izin Pak, kalau boleh nanti di surat, kalau misalnya nanti pack-nya kurang, mungkin struktural itu nggak usah dimasukin ke sprint. Kita masuk surat Ya, tersendiri aja. Jadi biar yang oke. jadi pesertanya itu memang betul-betul pegawai yang melaksanakannya, Betul. yang Betul, memang guys. apa Iya. pengampunya, dan ya mereka juga Ah, dapat honor lah intinya itu sih. cocok, cocok. Nggak masalah. Siap, Ya, Pak. siap, siap. Karena memang untuk pegawai. Cuma maksudku itu nanti yang tadi toh komisioner itu entah siapalah tetap Mm. disuruh datang enggak? Angkut Kalau aja, ini Pak. saya rasa tidak perlu, Pak. Nanti kan mereka ada lagi tuh kegiatan yang leadership. Nah, itu Oh kan iya. sebenarnya ada Oh, korelasinya, tetapi kan memang kegiatannya beda. Jadi kita sudah memantapkan dulu ketika mereka nanti buat kegiatan itu ya kita udah ada. Tapi sebagai laporan sih nggak apa-apa sih. Cuman Nanti memang ada yang ngambek lagi nggak, Jo? Nanti ada yang tantrum pula. ya itu maksud saya. Rasa Kalau yang harus rasa harus kebiasaan yang dulu membuka kan acara. sebenarnya kegiatan sekretariat sama komisioner itu kan ada perbedaan karena memang kita kan di sekretariat ini untuk kompetensi pegawainya bukan komisionernya. Kalau kita berdasarkan aturan izin. Nggak, artinya gini, mereka diundang hanya untuk membuka acaranya aja, Jo. Nggak Boleh jemput. sih Pak, tapi takutnya mereka nanti berpikiran bahwa itu acara mereka. Itu. Oh, oke. Langsung Heeh. bisa. oke. Sedangkan ini kan Oke. acara sekretariat. Kalau sekretariat berarti pembukaan ya kita ke Kasek. Oke. Itu Pakasek sih. aja cukup ya. Heeh. Ya wes, nanti kalau kalau ada yang ngambek lagi eksodus saja kita. Iya. Udah, Kita Ya, tinggalkan Pak. berarti. Heeh. itu Balik kalau secara kampung. aturan sih. Atau kita bikin ladu aja ke presiden, Pak. Iya, laju ke mereka kan. Oh iya, dari mereka untuk mereka kan, Pak. Karena kan sifatnya kita dukungan ya. Jadi kita kan juga harus membekali diri untuk kompetensi kita untuk melayani mereka. Gitu. Iya. Kecil. Itu sih Ya, sebenarnya. Jadi Terutama sebenarnya terutama gini, Jo. ya, Terutama pelayanan dengan hati. iya, Itu yang susah, Jo. Tuh nggak ada ilmunya. iya benar Mbak. Cuma butuh kesabaran. Benar, benar. Ampun, ampun. Paling gitu sih. Berarti kita sudahi dulu ya Zoom-nya ya aku ke atas. oke, lanjut lagi. Siap, siap. Ya, Buru kalau mau naik. Ya, aku naik dulu. Ini ku matiin. Mana nih matiin?